Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari sifat urutan di R ya. Sifat urutan ini nanti akan mengacu atau menerangkan tentang kepositifan dan ketaksamaan ya di antara himpunan bilangan real. Nanti ada tiga sifat dasar ya dari sifat urutan tersebut. Jadi di sini terdapat non-empty subset P, himpunan bagian yang tak kosong ya, P dari R. Jadi P ini himpunan bagian dari R tapi dia tidak kosong, yang dinamakan set of positive real number atau himpunan bilangan real positif yang memenuhi sifat-sifat berikut ya. Jadi ada himpunan bilangan P yang merupakan himpunan bagian dari R dan tidak kosong yang dinamakan himpunan bilangan real positif yang memenuhi sifat-sifat berikut. Yang pertama, jika A dan B milik dari P atau anggota himpunan P, maka A tambah B juga merupakan anggota himpunan bilangan P, milik P gitu ya. Kemudian yang kedua, jika A dan B di P, maka A kali B juga di P ya. Jadi dua sifat ini merupakan sifat bahwa himpunan bilangan positif itu tertutup ya, tertutup di P itu sendiri. Jadi jumlahannya ya berada di himpunan bilangan positif. Hasil kali dua bilangan positif juga pasti bilangan positif juga. Kemudian sifat yang ketiga, jika A berada di R, maka ada tepat satu saja yang terpenuhi dari tiga hal berikut ya. Jadi kalau ada A di R, maka hanya ada tiga kemungkinan dan kemungkinan tersebut hanya exactly one atau tepat satu yang memenuhi. Yang pertama adalah A nya berada di P atau A nya sama dengan 0 atau negatif A berada di P ya. Jadi kalau sembarang bilangan di himpunan bilangan real, maka ada tiga kemungkinan ya, dan harus salah satu saja yang terpenuhi. Himpunan bilangan tersebut adalah bilangan positif, atau bilangan tersebut adalah bilangan 0, atau negatif dari bilangan tersebut adalah himpunan bilangan positif. Ini mungkin agak membingungkan ya. Ambil misalkan sebarang bilangan R, misalkan 2 dia memenuhi di sini. Ambil 0 memenuhi di sini. Ambil misalkan negatif 7 misalkan A nya adalah negatif 7, maka negatif dari negatif 7 berada di P. Negatif dari negatif 7 kan positif 7 ya, berarti di P. Jadi hanya ada tiga. Nah, tiga kemungkinan ini yang dinamakan dengan trikotomi, sifat trikotomi ya. Sifat trikotomi. Jadi sifat trikotomi ini mengatakan bahwa untuk sembarang bilangan di R, maka dia kemungkinannya bilangan positif, dia itu 0, atau dia bilangan negatif ya. Maksudnya negatifnya berada di P, berarti dia bilangan negatif. Oke, berikutnya di sini ada definisi. Kita akan jika ada A di dalam P, maka kita menulisnya dengan A lebih besar dari 0. Ulangi, jika ada di dalam P, maka kita bisa menuliskan A lebih besar dari 0, dan kita mengatakan A adalah himpunan A adalah bilangan positif ya, atau strictly positif. Jadi positif murni, ini nggak pakai sama dengan. Kemudian kalau A tersebut berada di P gabungan dengan himpunan 0 ya, himpunan bilangan 0. Jadi A tersebut berada di antara ini, P union himpunan bilangan 0. Maka kita tulis A nya lebih besar atau sama dengan 0.
dan kita mengatakannya adalah bilangan tak negatif, bilangan real tak negatif. Demikian juga kalau negatif P, demikian juga kalau negatif A berada di P, maka kita menulisnya A yang kurang dari 0. Karena negatifnya yang berada di himpunan bilangan positif, maka dia adalah kurang dari 0 ya, jelas. Kita mengatakannya bilangan negatif atau negatif murni. Kemudian kalau negatif A tersebut berada di himpunan P gabungan dengan 0, maka kita menulisnya A kurang dari sama dengan 0. Ini maksudnya memungkinkan dia sama dengan 0. Yang jelas dia tidak positif, non positif real number. Kemudian ada beberapa definisi. Yang pertama, jika A kurangi B itu berada di himpunan bilangan positif, maka kita akan menulisnya dengan A lebih besar dari B atau B kurang dari A. Jadi ini kalau selisihnya, kalau A dikurangi B hasilnya bilangan positif, kan berarti A jelas lebih besar dari B ya. Nah, kita menulisnya seperti ini, atau B nya yang kurang dari A. Kemudian kalau A dikurangi B nya berada di himpunan bilangan positif gabung dengan 0, nah ini tinggal tambah sama dengan saja. Jadi kita bisa menuliskan kalau A min B positif, maka boleh ditulis A lebih besar dari B, atau sebaliknya A lebih besar dari B, maka kita tulis A min B himpunan bilangan positif. Himpunan bilangan positif bagaimana? Nah, ini himpunan bilangan positif, ini definisinya ini. Jika A berada di himpunan bilangan positif, maka A lebih besar dari 0. Jadi kalau A min B himpunan positif, maka A min B lebih besar dari 0. Makanya min B nya pindah ruas. Ini sudah mulai terlihat, ini sepertinya pindah ruas ya, atau B nya pindah ruas ke kiri. Ini A min B lebih besar dari 0. Jadi dari definisi seperti ini sebenarnya. Kemudian sifat trikotomi yang tadi ini mengakibatkan bahwa untuk setiap A dan B di dalam R, maka pasti ada satu kemungkinan yang terpenuhi, hanya satu ya, tepat satu kemungkinan yang terpenuhi. Jadi untuk sembarang bilangan A dan B, dua bilangan yang sembarang di R, maka ada tepat satu yang memenuhi. Kalau A nya lebih besar dari B, kalau enggak terjadi ya kemungkinannya A sama dengan B, atau kemungkinan terakhir A mesti kurang dari B. Ambil sembarang dua bilangan di R, pasti memenuhi salah satu ya, tepat satu dari keadaan seperti ini. A nya lebih besar dari B, atau A sama dengan B, atau A kurang dari B. Berikutnya, therefore if both A kurang dari apa? Less than or equal B and B less than or equal to A, maka then A is equal to B. Jadi kalau A nya kurang dari atau sama dengan B dan sekaligus B nya kurang dari sama dengan A, maka mau tidak mau A nya harus sama dengan B. Berikutnya lagi, notasi A kurang dari B kurang dari C ini adalah berarti memenuhi dua hal sekaligus ya. Yang pertama adalah A kurang dari B, yaitu yang sebelah kiri, dan yang kedua B kurang dari C. Jadi A kurang dari B kurang dari C ini berarti memenuhi keduanya dari ini, A kurang dari B dan B kurang dari C. Berikutnya double ketaksamaan ya. Ketaksamaan A kurang dari atau sama dengan B kurang dari C. Kemudian ada lagi A kurang dari, ini pakai sama dengan semua. Dan yang terakhir ini,
yang sebelah kiri tidak ada sama dengannya ya. Nanti juga berarti sama dengan yang sebelumnya. Jadi diambil kiri dengan tengah dan tengah dengan kanan. Demikian juga di ini. Ini artinya apa? A kurang dari atau sama dengan B dan sekaligus B kurang dari C. Ini juga ya. Jadi kalau ada dua kesamaan ini, maka boleh diambil atau harus diambil dua hal, yaitu yang kiri dengan tengah dan tengah dengan kanan. Oke. Berikutnya apa ini? Ada teorema. Misalkan A, B, dan C adalah sembarang elemen di R. Maka yang pertama, jika A lebih dari B dan B sekaligus lebih dari C, maka A lebih dari C. Kalau ada A lebih besar dari B dan B nya lebih besar dari C, maka mau tidak mau A nya harus lebih besar dari C. Buktinya seperti apa? A lebih dari B itu kan artinya A min B di dalam P ya, sesuai definisi. Jadi kita harus tahu dan ingat, kalau ada A lebih dari B, maka A min B di dalam P. Kemudian kalau ada B lebih besar dari C, artinya apa? Ya berarti B min C di dalam P. Kemudian sifat ini 215.e ya. Ini artinya apa? Kalau ada dua bilangan di P, itu tertutup terhadap penjumlahan ya. Tertutup terhadap penjumlahan. Artinya kalau dua bilangan ini dijumlahkan juga harus berada di P. Bagaimana akibatnya? Nah ini A min B ditambah B min C ya sama dengan kan ini negatif B, kita pakai asosiasi sifat aljabar ya. Nanti B nya jadi 0, min B tambah B jadi 0 ditambahkan yang lain, jadi yang lain tetap. Nanti menjadi A min C. A min C ini berada di P. Nah, karena A min C berada di P artinya apa? Ya berarti A lebih besar dari C. Ini sesuai definisi. Ulangi untuk pembuktiannya. Jadi kalau ada seperti ini, dua hal ini, kita manipulasi bahwa sifat urutannya adalah, sifat urutan dari bilangan positif adalah dia tertutup terhadap penjumlahan. Jadi ini A lebih besar dari B, artinya A min B dalam P. Kemudian berikutnya B lebih besar dari C, nah, B min C nya dalam P. Kalau dijumlahkan ini harus berada di dalam P. Itu sifat tertutup. Oke, yang pertama terbukti ya. Yang kedua jika A lebih besar dari B, maka A tambah C lebih besar dari B tambah C. Ini dengan kesepakatan awal A, B, dan C berada di R ya. Pembuktiannya seperti apa? Ketika A lebih besar dari B, itu artinya A min B di dalam P. Kemudian A min B ini kita manipulasi menjadi A plus C min B plus C. Ini kan sama dengan A min B ya. Kita manipulasi untuk mendapatkan ini. Maka A min B ini berada di dalam P ya. Ini kan sama dengan A min B ini berada di dalam P. Karena ini berada di dalam P, artinya apa? Artinya A plus C min B plus C ini lebih besar dari 0 karena dia di P. Lebih besar dari 0 artinya apa? Berarti A plus C nya kayak prinsip pindah ruas tadi, B nya lebih dari B plus C. Yang terakhir ada dua ini, jika A besar dari B dan C positif, nah ini C nya positif ya, lebih besar dari 0 itu positif, maka C dikali A lebih dari C dikali B. Pembuktiannya ya tadi, kalau A lebih besar dari B artinya A min B dalam P. Kemudian C lebih besar dari 0 artinya C di dalam P.
ya tinggal kita kalikan saja. Kan salah satu sifat urutan, yaitu sifat yang kedua adalah kalau sama-sama di dalam P, maka perkaliannya juga di dalam P atau tertutup terhadap operasi perkalian. Kalau dikalikan jadi ya A min B dikali C pakai sifat distributif. C min A, ini distributifnya di sebelah kiri ya, C nya ya, C min A min C min B. Ini sama, ini harus C min A min C min B ini, maaf, C A min CB ya. CA min CB ini berada di dalam P. Karena CA min CB dalam P artinya apa? Ya, CA lebih besar dari CB. Ini ketika C nya positif. Jadi kalau ada A lebih besar dari B, kemudian ada C bilangan positif, maka perkaliannya ini A kali C atau CA lebih besar juga dari C kali B. Nah ini sebaliknya, ini kalau A lebih besar dari B dan C nya kurang dari 0. Nah ini C nya kurang dari 0 artinya apa? Kalau A lebih besar dari B itu kan artinya A min B dalam P. Nah sekarang kalau C kurang dari 0 artinya apa? Artinya min C atau negatif C itu di dalam P. Ini definisi ya, definisi bahwa kalau ada C kurang dari 0 artinya negatif C di dalam P ya, yang di dalam P negatifnya. Seperti ini. Kalau kita kalikan dengan A min B tadi, ini menjadi C B min CA ya. Jadi yang ini kan himpunan bilangan berada di P ya, berada di P, ini juga berada di P. Jadi yang berada di P adalah negatif C dan A min B. Negatif C kali A min B ini harus di dalam P. Ini artinya apa? Artinya ini C min B kurangi C min A. Sehingga menurut definisi maka C B lebih dari CA. Ini CB lebih dari CA. Kayak prinsip pindah luas tadi. Dengan catatan bahwa C-nya kurang dari 0 atau negatif. Ya, ini yang membuktikan bahwa kalau dikali dengan bilangan negatif ya nanti tandanya berubah. Ini kan berubah. A kurang dari B, A lebih dari B, kemudian ada C yang negatif dikalikan masing-masing tandanya berubah. Tapi kalau C-nya positif maka dikalikan tandanya tetap. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.